Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Eka Putra, NIM 2018-53073 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk materi yang pertama adalah pengendalian sistem informasi. Overview. Ada sebuah perusahaan memiliki 5 divisi, yang salah satunya adalah divisi IT. Apakah divisi IT itu bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Untuk proses audit TI ada continuous improvement. Untuk auditnya adalah yang pertama nilai maturity level 1-5. Yang kedua ada rekomendasi COVID Framework. Di dalam COVID Framework ada 3 tahap, yakni IT Resource, IT Process, Business Requirement. Untuk IT Resource ada data, information system, technology, facility, human resource. Untuk IT Process ada perencanaan dan organisasi, pengadaan dan implementasi, pengantaran dan dukungan, dan terakhir adalah monitor dan evaluasi. Yang ketiga ada business requirement. Dalam business requirement ada efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan information reliability. Di dalam COVID sendiri terdapat 4 domain, yakni yang pertama ada planning dan organization, kedua acquisition dan implementation, ketiga ada delivery and support, yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Untuk di dalam sistem informasi terdapat transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan, sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntan atau hanya sistem transaksi keuangan. Untuk ancaman-ancaman yang disebabkan oleh SIA ada beberapa, yakni yang pertama adalah salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir atau gempa bumi, badai angin, dan perang. Untuk ancaman yang kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software yang tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Ketiga adalah serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Untuk ancaman yang ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan keterlibatan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk yang keempat adalah ancaman yang disebabkan dengan tidak disengajanya, yaitu ada sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN
dan sistem client server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan. One memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk yang pertama menjaga aset, kedua memberikan informasi yang akurat dan handal, yang ketiga mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ada 4 prinsip keandalan sistem. Yang pertama ada ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua ada keamanan. Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Yang ketiga dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat adalah integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, ada 3 kriteria yang dapat dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi setiap prinsip keandalan. Yang kedua adalah entitas menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Ketiga adalah entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan: perencanaan, strategis, dan penganggaran, pengembangan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan: ada dokumentasi dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Dokumentasi administratif, yakni mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua ada dokumentasi sistem, yakni mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga ada dokumentasi operasional, yakni mendeskripsikan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan meminimalkan waktu kegagalan sistem. Ada pemeliharaan untuk penjagaan sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan. Untuk yang rencana pemulihan dari bencana dapat diminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal segera mungkin. Melatih dan memperkenalkan personel dengan operasi perusahaan, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan,
pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan, dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap, mengembangkan rencana keamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, pada siapa, pada sistem yang mana sistem informasi berada. Untuk selanjutnya adalah bab materi 11 yang berjudul pemisahan tugas dan fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, administrasi sistem atau sistem administration. Yang kedua adalah manajemen jaringan. Yang ketiga, manajemen pengamanan. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, user. Yang keenam, analisis sistem. Yang ketujuh, pemrograman. Yang kedelapan, operasi komputer. Yang kesembilan, perpustakaan sistem informasi. Yang kesepuluh, pengendalian data. Merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruangan terkunci dan dibatasi akses hanya untuk personil yang memiliki otorisasi saja. Memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai. Meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Yang kedua, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai, yakni dibatasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program atau data dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya dan mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka.
dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu, yakni meliputi password, identifikasi melalui kepemilikan fisik, identifikasi biometris, uji kesesuaian, perlindungan PC, dan jaringan klien server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Yang pertama, latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan aplikasi apabila mungkin. Buatlah kebijakan dan prosedur. Perlindungan PC dan jaringan klien server. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard disk secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakanlah spesialis atau program pengaman untuk